Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Intan Kaila Azahra dari program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023F dengan NIM 2302 0074 238. Pada video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya sewaktu menjadi anggota PMR di SMP. Jadi, pada waktu saya SMP, saya mengikuti ekstrakurikuler Palang Merah Remaja. Ekstrakurikuler ini memberi banyak sekali dampak positif bagi saya. Salah satunya saya bisa mengikuti berbagai perlombaan hingga di tingkat provinsi. Jadi awal mulanya, pada saat itu, PMI Kabupaten Pasuruan mengadakan sebuah seleksi untuk anggota PMR yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan tujuan menjaring anggota PMR yang kompeten untuk dikirim menjadi perwakilan sebagai kontingen di Jumbara Provinsi Jawa Timur. Pada waktu itu sekolah saya, yakni SMP Negeri 2 Bangil, mengikuti seleksi tersebut. Seleksi tersebut dilaksanakan selama 1 hari. Untuk seleksinya sendiri ada 2 tes. Yang pertama yakni tes pengetahuan dan yang kedua ada tes minat dan bakat. Untuk tes pengetahuannya ada 7 bidang yang dites. Yang pertama yaitu ada bidang gerakan kepalang merahan, yang kedua ada donor darah, yang ketiga pertolongan pertama, keempat ayo siaga bencana, yang kelima sanitasi dan kesehatan, yang keenam kesehatan remaja, dan yang ketujuh yakni bidang kepemimpinan. 7 bidang ini adalah materi dasar yang biasa dipelajari dalam latihan sehari-hari dalam ekstrakurikuler PMR. Pada waktu itu, saya dan teman-teman mengikuti kegiatan ini yang dilaksanakan di Yonkaf PG. Saat hari H pelaksanaan, saya dan teman-teman hadir untuk mengikuti upacara pembukaan, yang kemudian dilanjut dengan tes soal-soal. Untuk tes yang dilaksanakan ini masih tes umum ya. Jadi pada waktu itu kami diberi soal-soal yang isinya adalah 7 materi dasar tersebut. Saya dan teman-teman mengerjakan dengan sangat hati-hati. Saya mengerjakan soal tersebut dengan sungguh-sungguh supaya saya bisa masuk di tahap selanjutnya. Setelah mengerjakan soal tersebut, kami masuk kepada tes selanjutnya yaitu tes minat dan bakat. Untuk tes minat dan bakat ini, saya pada waktu itu menampilkan sebuah tarian yang berjudul Reok Cemandi. Tarian tersebut sudah biasa saya tarikan pada waktu penampilan lomba tingkat dalam pramuka. Namun pada saat itu saya mendapatkan nilai yang kurang baik pada penampilan tes minat bakat ini karena kan saya pada waktu itu grogi dan juga penampilan saya mungkin kurang menarik bagi dewan juri. Jadi nilai yang saya dapatkan itu di bawah rata-rata. Kemudian setelah saya mengikuti tes minat bakat, saya kembali kepada kontingen untuk menunggu hasil dari tes pengetahuan. Setelah hasilnya keluar, ternyata saya bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tes presentasi. Untuk tes presentasi ini, semua yang sudah lolos ke tahap tes presentasi digolongkan pada bidangnya masing-masing. Jadi dari 7 bidang tadi semua yang lolos dibagi ke dalam 7 bidang ini. Jadi nanti mereka mempresentasikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pada saat itu saya masuk di bidang kepemimpinan. Untungnya sebelum tes tersebut saya sudah mempersiapkan diri untuk mempelajari semua materi 7 dasar ini. Jadi saya sudah bisa mempresentasikan materi kepemimpinan pada saat itu. Setelah mempresentasikan materi kepemimpinan, saya juga mengikuti diskusi grup. Jadi kami diberi sebuah soal oleh dewan juri, kemudian kami mendiskusikan soal tersebut bersama-sama. Pada saat diskusi saya juga turut aktif memberikan banyak opini-opini, sehingga untuk nilai presentasi dan juga nilai tes diskusi, saya mendapatkan nilai yang cukup bagus dari dewan juri. Setelah semua tes selesai, saya dan teman-teman pulang kembali ke rumah masing-masing dan menunggu hasilnya 2 minggu kemudian. Setelah 2 minggu, ternyata saya dinyatakan lolos. Pada waktu itu, ada 6 orang yang lolos dari SMP saya, termasuk saya sendiri.
Jadi ada 5 orang teman saya juga yang lolos. Pada waktu itu saya lolos di bidang kepemimpinan. Kemudian untuk keesokan harinya saya pergi ke unit PMI Kabupaten Pasuruan bersama dengan teman-teman saya dan juga guru-guru saya untuk memulai latihan-latihan untuk mempersiapkan diri dalam Jumbara Provinsi. Latihan-latihan tersebut dilatih oleh ahli-ahli yang sudah disiapkan oleh PMI Kabupaten Pasuruan. Setelah berlatih, kami juga disiapkan untuk kesiapan mental dan juga fisik. Jadi kami dilatih dalam sebuah sekolah, kami menginap selama 2 hari di sekolah tersebut. Selama 2 hari kami dilatih mental, dilatih fisik, supaya nanti di sana kami sudah siap untuk mengikuti Jumbara tersebut. Setelah kami dilatih 2 hari, 1 minggu kemudian kami berangkat. Untuk Jumbara ini dilaksanakan selama 1 minggu. Jumbara ini dilaksanakan di Secatam Rindam 5 Brawijaya yang ada di Magetan. Di sana udaranya panas tapi juga dingin. Jadi kita harus betul-betul menyiapkan fisik sebelum berangkat. Makanya waktu itu kami sudah dilatih mental, juga dilatih fisik. Jadi supaya di sana nanti kami tidak kaget dengan kondisi yang ada di sana. Apalagi ketika lomba di sana, kami tidak tidur di hotel, tapi kami tidurnya di tenda. Jadi kami tidur di dalam tenda-tenda sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing dan juga sesuai dengan kategori PMR-nya masing-masing. Jadi PMR untuk tingkat SMP tidur dengan tingkat SMP jadi satu. Kemudian yang tingkat SMA juga sendiri, seperti itu. Nah, ketika di sana, saya ternyata kebagian untuk mengikuti lomba jurnalis. Jadi di sana saya dilatih terlebih dahulu untuk bagaimana caranya bisa menjadi jurnalistik yang baik. Saya membuat liputan-liputan berita, kemudian membuat buletin yang juga dicetak dan diterbitkan setiap harinya. Selama 1 minggu saya belajar, kemudian saya juga langsung praktek di sana. Namun untuk hasilnya ternyata kurang memuaskan. Ternyata kontingen PMI Kabupaten Pasuruan hanya membawa 1 juara saja. Pada waktu itu kami hanya membawa juara putra PMR favorit Jawa Timur. Tidak apa-apa itu, tapi bisa menjadi pengalaman yang baik untuk saya dan juga teman-teman saya. Jadi saya tidak merasa menyesal mengikuti kegiatan selama 1 minggu tersebut. Meskipun tidak membawa pulang juara, saya bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari kegiatan tersebut. Setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing dan kami beristirahat karena 1 minggu kemudian sudah masuk ke dalam kegiatan tahun ajaran baru. Jadi untuk kegiatan PMR ini saya rasa sangat bermanfaat untuk saya. Selain perlombaan itu, saya juga sering mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada di tingkat kabupaten, baik itu tingkat antar sekolah SMP ataupun dengan antar sekolah di tingkat provinsi yang lainnya. Jadi saya tidak merasa menyesal pernah mengikuti PMR di SMP tersebut. Selain itu saya juga mendapat pengetahuan tentang kesehatan. Utamanya saya juga mendapat pengetahuan tentang pertolongan pertama yang bisa saya gunakan untuk diri saya sendiri. Jadi mengikuti PMR memiliki banyak manfaat untuk saya. Sekian pengalaman yang dapat saya ceritakan, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.